rakyat Maluku. Perlawanan Sultan Hairun terhadap Portugis. Pada tahun 1511, Portugis melakukan perjalanan menuju Indonesia bagian timur untuk mencari rempah-rempah dan berhasil merebut wilayah Malaka. Kemudian, mereka mulai mengalihkan perhatiannya ke wilayah Maluku, sebab kala itu memang daerah Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara. Akhirnya pada akhir tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan sebuah ekspedisi ke daerah Maluku dan sekitarnya, antara lain di Kepulauan Aru, Ambon, dan Banda. Lalu, ekspedisi kedua diarahkan menuju ke Ternate dan Tidore, yang kala itu bangsa Portugis diterima oleh masyarakat secara ramah. Ekspedisi ketiga dilanjutkan kembali pada tahun 1518 di Maluku, yang kala itu bangsa Portugis berhasil melakukan kerjasama dagang dengan kerajaan-kerajaan di Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Maluku bersamaan dengan bangsa Spanyol hingga muncullah persaingan. Bangsa Spanyol diterima dengan baik oleh Sultan Al-Mansur dari kerajaan Tidore. Perlu diketahui Agrames bahwa saat itu, kehadiran bangsa Spanyol di Tidore justru diprotes oleh bangsa Portugis karena dianggap telah melanggar perjanjian Tordesillas tahun 1494. Maka dari itu, dua bangsa Eropa tersebut melakukan perperangan. Bangsa Portugis dibantu oleh kerajaan Ternate, sementara bangsa Spanyol dibantu oleh kerajaan Tidore. Nah itu untuk menyelesaikan perselisihan antara bangsa itu, dibentuklah perjanjian Saragossa. Perlawanan Patimura terhadap Belanda VOC. Pada tahun 1605, bangsa Belanda mulai memasuki wilayah Maluku dan berhasil merebut benteng Portugis yang ada di Ambon. Belanda melakukan kongsi dagang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama dengan menggunakan sistem pelayaran hongi yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Perlu diketahui bahwa sistem pelayaran hongi atau hongi tochten ini adalah pelayaran yang dilakukan oleh pihak FOK menggunakan senjata lengkap untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan rempah-rempah. Dalam sistem tersebut, apabila nantinya ditemukan pelanggaran, maka akan dikenai hukuman yang dinamakan sebagai ekstirpasi. Perlawanan Rakyat Mataram. Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda didirikan pada tahun 1602 oleh Belanda. Tidak sedikit rakyat yang melakukan pemberontakan terhadap CEC, termasuk pemberontakan yang dipimpin Raja Mataram, Sultan Agung pada tahun 1628 dan tahun 1629. Perlawanan Patimura terhadap Belanda VOC. Pemberontakan Mataram. Perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran hongi yang membuat rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi terutama rempah-rempah kepada VOC. Company juga melangsungkan sistem pelayaran hongi-hongi tot. Strategi Raja Mataram untuk melawan Belanda adalah mengirimkan pasukan perang ke Batavia pada tahun 1628 Masehi dan serangan kedua pada tahun 1629 Masehi. Strategi Raja Mataram untuk melawan Belanda adalah mengirimkan pasukan perang ke Batavia pada tahun 1628 Masehi dan serangan kedua pada tahun 1629 Masehi. Penyebab, faktor yang memicu terjadinya perlawanan rakyat Bumiputra terhadap pemerintah kolonial Belanda adalah adanya upaya westernisasi, merebaknya ideologi liberalisme, adanya misi penyebaran agama Katolik oleh pemerintah Belanda, keterlibatan pemerintah kolonial Belanda dalam internal kerajaan, dampak dari perlawanan rakyat Mataram. Faktor yang memicu terjadinya perlawanan rakyat Bumiputra terhadap pemerintah kolonial Belanda adalah adanya upaya westernisasi, merebaknya ideologi liberalisme, adanya misi penyebaran agama Katolik oleh pemerintah Belanda, keterlibatan pemerintah kolonial Belanda dalam internal kerajaan. Aspek politik penyerahan wilayah Mataram ke FOK menimbulkan ketidakstabilan politik di Jawa. Foto terkait dari perlawanan-perlawanan rakyat yang ada. Adakah pertanyaan? Maaf jika ada yang kurang dan selamat pagi semua. Terima kasih. Refleksi dari perlawanan rakyat Aceh. Kita bisa mempelajari perjuangan rakyat Aceh untuk mempertahankan tempat tinggalnya. Namun, sayangnya, tetap dikalahkan oleh Belanda. Kesimpulan perlawanan rakyat Maluku masa perjuangan 1811 sama 1818.
konstitusi Hindia Belanda. Rangkaian perjuangan tokoh penting dalam perlawanan rakyat Maluku adalah Kapita Patimura. Ada banyak perjuangan yang telah dilakukan beliau, antara lain menantang berbagai kebijakan Belanda, melakukan berbagai penyentuhan ke Banteng POC, melakukan berbagai penyerangan ke Banteng POC, menghancurkan kapal-kapal POC. Perjuangan rakyat Maluku harus berakhir saat akhirnya Kapita Patimura ditangkap dan dihukum gantung pada 16 Desember tahun 1870. Refleksi dari perlawanan rakyat Maluku. Salah satu perlawanan rakyat yang patut diingat oleh generasi muda adalah perlawanan rakyat Maluku alias perlawanan Patimura, tokoh pahlawan atas perlawanan rakyat. Ini sejatinya dapat Grimes dilihat pada uang minimal Rp1.000. Kesimpulan, perlawanan rakyat Mataram. Perlawanan Mataram terhadap VOC atau pihak Belanda di Batavia merupakan salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan rakyat Indonesia untuk mempertahankan Indonesia dari penjajahan. Perlawanan tersebut terjadi karena pasukan Mataram ingin mengusir Belanda dari Indonesia. Refleksi, perlawanan rakyat Aceh. Kita bisa mengikuti perjuangan Sultan Agung yang ingin melindungi Mataram supaya hasil Indonesia tetap terjaga.